Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita sekalian dan shalom. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di sini untuk bersama-sama mengikuti acara pengukuhan Bapak Bayan Renwan sebagai Rat Baldu Wahadat dan Bapak Saleh Renwan sebagai Akbitan Ohoy Telva pada hari ini Sabtu 28 November 2020. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian, dalam prosesi pengukuhan ini saat ini Rat Baldu Wahadat sementara berada di barat Somluhu bersama dengan Sibit Renyaan dan Divit Umar. Sibit Renyaan berada di sebelah selatan dan Divit Umar berada di sebelah utara. Sementara Akbitan Ohoy Telwa saat ini sementara berada di Woma Lor Rivun Lavta. Penjemputan Rat Baldu Wahadat oleh Sibit Renyaan dan Divit Umar untuk sama-sama melakukan perjalanan Gerahan Wut Aha. Sementara proses penjemputan Rat Baldu Wahadat dilaksanakan, saat ini juga akan dilaksanakan proses Tai Taroman dan perjalanan Akbitan Ohoy Telvav dan rombongan menuju Desa Dula. Hadirin yang berbahagia, saat ini Rat Baldu Wahadat sudah bergerak berjalan bersama Sibit Renyaan dan Divit Umar bersama-sama rekapan antara Sibit Renyaan, Divit Umar dan Rat Baldu Wahadat yang berbunyi Umdok fa umukwas ang hofnuhu tanah. Saat Rat Baldu Wahadat bergerak menuju Rahan Wut Aha, saat ini juga Akbitan Ohoy Telvav sementara bergerak dari Lavtav menuju Desa Dula.
Akbitan Ohoy Telvav sementara berada di Woma Lor Rifun Laftav bersama dengan rombongan yang terdiri dari Belan Sirwat dan Belan Uvai Ngilyam. Dan di kediaman Rahan Vutaha sudah berada rombongan armada 11 yang terdiri dari Belan Talirat Baldu Wahadat, Belan Sirwat Akbitan Ohoy Telvav, Belan Uvai Ngilyam, Belan Vovot Marwe Roa, Belan Vovot Marwe Nangan, Belan Koryar Betaf, Belan Uvai Lamer, Belan El Butbut, Belan Kares, Belan Soryal, dan Belan Ngadi. Kali perjalanan dari Lavtav menuju Desa Dula, kemudian Akbitan akan melakukan perjalanan berjalan kaki menuju Rahan Vutaha dengan melewati Vavudit dan Vat Lavlav dan gerbang Woma Lorun menuju Rahan Vutaha. Setelah itu akan bergabung dengan Rat Baldu Wahadat dan bersama-sama menuju ke tempat pengukuhan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Rat Baldu Wahadat, Akbitan Ohoy Telvav, dan rombongan Belan Tair Umehe telah tiba di lokasi pengukuhan. Selanjutnya, Rat Baldu Wahadat dan Akbitan Ohoy Telvav disilahkan menuju panggung pengukuhan.
Rombongan Belantair Umehe disilahkan mengambil tempat. Belantair Umehe disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan mohon tetap berada di tempat. Prosesi pengukuhan Rat Baldu Wahdat dan Akbitan Ohoy Telvav akan terus dilanjutkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama prosesi pengukuhan Rat Baldu Wahdat dan Akbitan Ohoy Telvav. Kepada Petua Renwat dan Petua Rengur disilahkan mengambil tempat. Hadirin Bapak Haji Abunawan Renwat kepada Rat Baldu Wahdat. Diikuti dengan penyerahan mahkota dari Petua Rengur Bapak Gawi Rengur kepada Akbitan Ohoy Telvav. Petua Renwat dan Petua Rengur disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama. Mari kita saksikan pernyataan pengukuhan Rat Baldu Wahdat. Memori kamera full. Tibat Butru Iwau Buan Farhe Yaik Ribudru Butru Utul Sak B Utul Sak B Un Was Adat Ratsiu Ifat Limited Un Was Kubing Ketua Anom Kabupaten Maluku Tenggara Yat Ratut Besar Yau Bayan Ren Ubat Ratna Ratshabdu. Selanjutnya pernyataan pengukuhan Akbitan Ohoy Telvav. Leran Sus Aswai Tibat Putru Iwau Buan Farhek Ya Tribunru Putru Yaau Muhammad Saleh Renur Unartul Sak G Untur Kuas Adat Rat Siu Ifak Limited Untur Swak Kubni Ketua Anhom Kabupaten Maluku Tenggara Anbabna Ya Tratut Helatlik Laring Babana Wirin Seso Atnim Liri Yan Taten Rin Fam Arsakya Fa Akbitan Ohoy Telvav Wauher Ratan Harang Duat Nabi Fa
atar harang ya na anong apat dadad pa antor sine an melan rat antuk nawahan an harang nose. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama prosesi pengukuhan. Dengan demikian, Bapak Bayan Renduan telah sah menjadi Rat Baldu Wahdat dan Bapak Saleh Rengun telah sah menjadi Akbitan Ohoy Telba. Selanjutnya kepada Rat Baldu Wahdat dan Akbitan Ohoy Telba disilahkan menuju panggung utama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Demikian wawar dari Desa Ngadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, prosesi pengukuhan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan berita acara pengukuhan Rat Baldu Wahdat dan Akbitan Ohoy Telba. Untuk penandatanganan berita acara pengukuhan, kami mengundang Ketua Panitia Pengukuhan, Pejabat Kepala Desa Dula, dan penanggung jawab Panitia Pengukuhan Rat Baldu Wahdat dan Akbitan Ohoy Telba, dan disaksikan oleh Rat Barwaftan lain, Rat Sofmas, dan Rat Kak-El Ohinana. Bapak Ibu yang telah disebutkan namanya disilahkan mengambil tempat.
Penandatanganan berita acara selesai, Bapak Ibu disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama selayang pandang pembacaan sejarah Rat Baldu Wahdat dan Akbitan Ohoy Telva yang akan dibacakan oleh Bapak Egenius Rahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bisa. Tum sniba Rat Baldu Wahdat no Akbitan Ohoy Telva. Tập lurut nít này chọc đuốt và hoặc tàu lại air ne magbo ingen ne water ne magbo iluto air ne magbo ibelat ne vur ne magbo iven mas ayam bot fo ireu mas dong ne bahudit po itong tag ulang li lai kapal gubni yang mamam wali kotuan no ngabang mel balik bir damar yang nail lai ulang li lai kapal gubni yang mamam muar bang no ngabang mel balik bir damar yang nail lai ulang li lai kapalangan adat ursul lorlim lor labai bir damar yang nail lai ulang li rahangin rahani wow belang tai rume bir damar yang nail lai ulang li berenang babok buta vat sikreu dermas lor danem nang urus tabu omalun ni siran lori bir damar yang nail lai ne wer no perang hulin malen ho ngar yaratas nik keteneru ratak nas Baldu Wahdat no Akbitan Ohoy Telva rir tom snip fakotu pemurir kes tu farfitne magda matom snip Rat Baldu Wahdat iragia wer halal ma urin hukum lain Sultan Tairudin dari Jailolo dengan menggunakan perahu dari bambu yang berbentuk dulang menuju ke Lebetabi yang sebelumnya disebut Tun Ohoy Seremlai. Alasan beliau singgah di tempat itu karena tanjung tersebut mirip dengan tanjung yang ada di Jailolo daerah asal. Kemudian beliau menuju ke Dumar, bertemu dengan putri dari Kapitan Badlau Temne yang bernama Hanar Sadmas. Kemudian menikah dengan Hanar Hamas dan mempunyai 2 orang putra, yaitu putra pertama yang bernama Baldu dan putra kedua bernama Wahdat. Ketika kedua putranya tumbuh besar, putra tertua Baldu diminta untuk menjadi pemimpin sebagai kapitan di tempat awal persinggahan bapaknya di Ohoy Seremlai. Kepemimpinan Baldu meliputi Ohoy Telva, yaitu Lebetawi, Temeran, Ohoy Liwu, yakni Ohoy Butun dan Ohoy Wuri.
sedangkan Wahadat putra keduanya diminta untuk menjadi pemimpin di Namser Huaidu yang meliputi Namser, Rengirit, Dulalau, dan Letman. Akhirnya Wahadat dan kakaknya bertemu dan mereka berdua bersepakat untuk berdiam bersama-sama di Huaidu dengan posisi masing-masing. Wahadat sebagai Raja Dula, Beldu sebagai Kapitan Huaitelwal. Beldu pun menetap di Namser Huaidu bersama-sama dengan Wahadat. Setelah anak-anak dari Beldu sudah dewasa, mereka membuat hukum Jailolo, hukum Delo, hukum aturan yang sangat keras untuk diterapkan oleh Wahadat sebagai raja. Hukum tersebut diantaranya: 1. Bila di muka kota harus berdayung dengan mata dayung bila berdayung. 2. Bila bertokong maka wajib mempergunakan ujung tokong. Dilarang bertokong dengan kebiasaan. 3. Bila timba ruang maka diwajibkan timba dengan belakang timba ruang. Menurut kebiasaan dilarang. Dengan penegasan bahwa setiap orang dengan sengaja melanggar peraturan ini, maka dia akan diberi hukuman mati. Dengan kekerasan dan kekejaman hukum yang dijalani oleh ke-6 orang anak Beldu, Kapitan Huaitelwal terdengar sampai di Arnu Danar, Raja Danar. Dan Raja Danar membuat sidang dan memutuskan untuk persetujuan oleh Raja Danar mengirim sebuah gelang emas namanya Ayambut sebagai tanda pengakuan besar Raja Dula Wahadat dengan permintaan supaya hukum Jailolo Delo, hukum pembunuhan, dihentikan. Gelang emas Ayambut dikirim ke Dula Laut dengan snip Arnu Danar yang disampaikan kepada ke-6 orang anak Beldu. Rapsu ni surat wosuntul velor basna norakno neran yau ek leber nubun bantaha wurmor sesungguhnya fedana yaf yeu wad ser kud bal demikian dalil dari penyerahan dan pengakuan Arnu Danar Raja Danar dengan permintaan supaya hukum Jailolo Delo dihentikan dan diganti dengan hukum Larpul. Maka ke-6 anak dari Beldu menyerahkan kembali Mas Ayambut kepada Wahadat Raja Dula. Dan Wahadat Raja Dula pun menerima Mas Ayambut dan meniadakan hukum Jailolo Delo dan menerima serta menerapkan hukum Larpul. Setelah sekian lama Wahadat Raja Dula dan Kapitan Huaitelwal menerapkan hukum Larpul, kemudian datanglah Raja dari Wainangan dengan sebuah sebutan Kaptel Wainangan memenuhi Wahadat Raja Dula dan Kapitan Huaitelwal untuk meminta menganut hukum Larpul. Wahadat pun menerima dan memberikan pengakuan dengan masrubai
yang diberi nama Reuter Diriai dengan sari bahasa adat Reuter Diriai ron lenan fit sakrau ngad umas but yang go yar alkohol rin ngaba tetan yaflan asru itel medani tel kopi tel ter fit meu wow lekan fit lektau. Dan pada waktu kedatangan Raja Oenangan membuat sebuah perjanjian dengan Wahdat Raja Dula. Kapel umel idai tahaburdo udud reuter diriai fotejo tomat amlaike amberngur kitab alhamdulillah amlai. Kekuasaan yang diakui oleh Raja Dula, kekuasaannya meliputi persekutuan hukum yang diberi nama Lor Meu Umfit Meu Umwau. Kabar pemerintah hukum Lergul ke Raja Kecil Oenangan terdengar oleh Raja Batlar dengan sebutan Rat Burir. Rat Burir berbautan lain mengirimkan pesan ke Wahdat Raja Dula dan Kapitan Uhetelwab untuk mau menerima hukum Lergul. Lalu Wahdat memerintahkan Raja Kecil Oenangan untuk menerima permintaan Rat Burir Raja Batlar dengan tanda pemberian 2 emas yang diberi nama Kasuban Nyaan Warin, dan mengakui Wahdat Raja Dula sebagai pemangku kekuasaan hukum yang meliputi Lor Reflimrat dengan bahasa adat Kasuban Nyaan Warin Suntub Kodrengil ta Batlar Labdes la erna tetan reng na betau betul. Sejak itu Raja Batlar diakui dan diberi gelar Rat Burir. Pemerintah yang ketiga Wahdat Raja Dula menugaskan kembali Rat Burir Raja Batlar menyerahkan lagi 1 gong dan 1 tebur yang diberi nama Dedawad dan Teber Selor Suntuba Kustada Aingel Marwawan Naver na Kot Saryabun Tentan Tokya yang meliputi Reflimvar untuk dengar pemerintah dari dan Merin El Renvan bagai orang kaya Renvan untuk bergabung dalam Reflimrat dan Reflimvar, dan terbentuklah gelar Rat Burir dan Merin El Renvan sebagai orang kaya. Sedangkan Maur Barat meliputi Mun, Ad, dan Hor. Mereka langsung menerima hukum langsung dari Raja Dula, dan yang menguasai Maur Barat ialah Mun. Ketika Raskap Maur dibentuk, barulah ketiga daerah orang kaya ini diserahkan ke oleh Raja Dula kepada Raja Batlar sebagai Maur Uhoikut, menggantikan nama menjadi Raskap Maur. Uhoihar bergabung dengan Ursiu melalui peperangan dan bernama Wahdat Sir melawan Kapitan Uhetelwab yang bernama Duman Rengur pada saat pertempuran dengan perjanjian bahwa pertempuran dimulai dengan pemimpin lawan pemimpin. Bila salah satu dari kedua pemimpin itu rebah, maka dari pihak yang kalah harus menyerahkan diri dengan segala kekayaan laut dan darat, dan perang pun dimenangkan oleh Duman Rengur
dan dibantu oleh Letmu. Uhuy Bandai. Orang Bandayeli asalnya dari Banda Nera. Mereka datang dan menuju ke Pulau Aru. Dan sementara mereka berdiam sebentar di Pulau Rumadan. Akan tetapi tanahnya sempit, maka mereka berkehendak untuk meneruskan perjalanan ke Pulau Aru. Tetapi atas permintaan dari Raja Dula Zainul Abidin, mereka ditahan dan ditunjuk untuk tinggal menetap di Kaisar yang merupakan perbatasan antara Ursiu dan Luring, dan mengakui Raja Dula serta menganut hukum Largol. Baldu Hadat Yusuf Wei Balet Aina Berlokan Lofo Yalnuhu Roibo Wer Tarat Fonhu Nikading. Woi Somlain. Somlain awalnya mereka mempunyai persikatan hukum yang diberi nama Lor Nghufi. Mereka bergabung dengan Orsiu melalui perang dengan Dula dan mereka. Kemudian Raja Dula Zainul Abidin mengangkat Raja Somlain dengan sebuah gelang emas yang bernama Analak untuk menjalankan hukum Lerbul meliputi Matwair Somlain, Tanimberkei, Warbal, Ur, Uhuira, dan Uhuira Renan, dengan memberi gelar Rat Mentilur Kisu Baik Raja yang baru. Pengangkatan ini dengan bahasa adat Analak Kintu Barhan Telik Kabadit Dirti Lenta Wod Fonsakarat Mentilur Kisu Baik Fal Kading Baik Naa Bakah Mur. Woi Kilmas bergabung dengan Orsiu melalui peperangan yang dibantu oleh Raja Dula, maka timbullah bahasa Babar dua Kilemasa Daton Su Bingar Vatutel Ma Dekoka Lewa Ko Dawal Lihi Kilanum Dakoka La Wako. Tayando lang ya. Ngain rot rondira wama sirken fa meurahanyar aril fa lorsiu. Dalam eksperimentasi kekuasaan Raja Dula dan Kapitan Wahidin Laut membentuk satu armada perang yang dinamai Belem Tair Umehe, armada 11, yang di dalam armada tersebut merupakan kumpulan dari perwakilan belan-belan desa yang dipimpin oleh Raja Dula dan Kapitan Uetelwald. Belan-belan sebagai berikut: Belan Teli Marga Renuat Dula dari Dula, Belan Raja. Belan Sirwad Marga Rengur dari Lebetal, Kapitan. Belan Vabot Merwera Marga Rengier dan Rengiburian dari Waitil. Belan Vabot Merwe Nangan Marga Rarusum Sitir Utan Fruan. Rentua Balubun dari Temedan. Belan Koryar Betal Marga Henandra Hadet dari Dulala. Belan Ubud Marga Aburan Warin dari Yoitil. Belan Ubay Lemer Marga Renfan Oibur dari Letman. Belan Kerkes Marga Rahanyar Yemlim dari Rengir.
sejarah lahirnya persekutuan hukum Ursiu Ifak. Ursiu Ifak yaitu terdiri dari 4 lor, yakni 1. Lor Kerbau Siu yang dikuasai oleh Rat Pemurdanar dan Sakmas lain. Lor Utan Del dikuasai oleh Rat Beldua Hadap dan dibantu oleh Baliusir Mas dalam urusan Lor Utan Del. 3. Lor Meungpit Meumau yang dikuasai oleh Raja Ketel Oenangan dan dibantu oleh orang kaya Rahdin. 4. Lor Maur Oiput yang dikuasai oleh Rat Burir atau berbatan lain berlar dan dibantu oleh Merin El Ranfaan sebagai orang kaya. Setelah lor ini terbentuk dengan mengadakan perhimpunan besar di Dula oleh seluruh lapisan Ursiu dengan perjanjian Utan Tel Lor Kerbau Siu Kerbau Ayu Ne Umpit Meu Impit Lor Mauro Oibut Lor Mas Lor Mas Loyo. Maka keempat lor ini yang merupakan patasiwa dan mempunyai badan hukum yang tertinggi ialah 1. Wahadap Raja Dula, Beldu Kapitan Waitalbab, Femur Raja Danar, Sakmas Raja Wain, Ketil Raja Oenangan, Berhab Raja Watla. Dibantu oleh Merin El Renvan dan orang kaya Raden, maka disebut Siwifak Kuas Inan Uniwau Kabba Anan Kot Anan, yaitu Raja Oitait, Somlain, Banda Eli, Yamtel dan Kilimas. Perjalanan Vaklablav. Vaklablav adalah lambang perdamaian abadi atas liturun lokne farendir funnel nangan antara Sifak dan Limitel. Raja mengirimkan Vaklablav untuk Raja Dula dan Kapitan Weitelbab sebagai lambang perdamaian, dan Raja Dula mengirimkan Aiwang Karya sebagai lambang perdamaian. Silsilah Raja Dula, Wahdat Raja pertama, Takur Raja kedua, Belsit Raja ketiga, Baus Raja keempat, Bes Raja kelima, Baus Raja keenam, Belsit Raja ketujuh, Sil Raja kedelapan, Bobot Raja ke-9, Sainul Abidin Nainggul Raja ke-10, Abdul Kahar Raja ke-11, Haji Abdurrahman Raja ke-12, Haji Salim Raja ke-13, Haji Noho Raja ke-14, Gasim Raja ke-15, dan sekarang Bayan Raja ke-16. Silsilah keturunan Raja Dula. Tahiruddin Wahadab generasi yang pertama, Takur generasi yang kedua, Belsit generasi yang ketiga, Baus generasi keempat, Bes generasi kelima, Baus generasi keenam, Belsit generasi ketujuh, Sil Renua generasi ke-8, Bobot Renua generasi ke-9, Daungbal Sainul Abidin generasi ke-10, Abdul Kahar Renua,
Haji Abdurrahman Renuat, generasi ke-11. Imran Renuat, Haji Salim Renuat, Fatimah Renuat, generasi ke-12. Haji Nohor Renuat, Gasim Renuat, Haja Ari Renuat, Bayan Renuat, dan Haji Abdurrahman Renuat, generasi ke-13. Keturunan 16 daun 13 keturunan. Sila-sila Kapitan Weitelbach. 1. Belu Kapitan pertama. Tahir Badmat Kapitan kedua. Lob Uifal Kapitan ketiga. Takud Kapitan keempat. Rubai Kapitan kelima. Tadoman Kapitan keenam. Tanif Kapitan ketujuh. Yahwel Kapitan ke-8. Kubat Kapitan ke-9. Abu Salam Kapitan ke-10. Mihidin Kapitan ke-11. Salim Kapitan ke-12. 13. M. Saleh Kapitan ke-13 yang sekarang baru dikukuhkan. Maka turunan dari Kapitan Weitelbach 13 keturunan. Ujo beitiente tenemnim lieri tum sni berat berdua datan horak dan i ulil ulong uibuk dua dni teratara rangit yang tak bisa hir fabavian best man nan ngelak apa sesian batam dan reban na keceblak na el masrum kotuani sesayu hai penglival na ratak nas berdua datat dan Weitelbach ni buswazi na utan tel barat belum tayo rumah ni dirnain wahai tum sni berat berdua dat at bitan Weitelbach horak deni berdua wawaus hoy wawaus dermasuk tublak debagno wawaus dermasuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.
Hadirin yang kami hormati, demikian pembacaan sejarah Ratbal 2 Hadat dan Akbitan Ohetel Wab serta war dari Dusun Dur.